Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan channel Ramzik Story. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar saya selalu bersemangat dalam menyajikan cerita-cerita yang menarik. Oke, langsung saja. Di tepian Sungai Mahakam yang berkelok indah di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang wanita bernama Laras, seorang janda muda yang dikenal karena kecantikannya yang sederhana namun memikat. Namun kecantikan itu tak pernah membawa keberuntungan dalam hidupnya. Sejak ditinggal mati suaminya karena gigitan ular berbisa saat berburu, Laras hidup sendiri di sebuah gubuk reot berdinding bambu, beratapkan rumbia yang hampir rubuh di pinggir sungai yang dikenal keramat oleh warga sekitar. Laras bekerja sebagai pencari kayu bakar dan mencuci baju orang-orang desa. Setiap hari ia berjalan menyusuri hutan dan sungai dengan tubuh kurusnya yang dibalut kain lusuh. Namun meski hidup dalam kemiskinan, Laras selalu menjaga satu harta berharganya, seorang anak perempuan bernama Intan. Intan lahir pada malam penuh badai saat petir menyambar pohon-pohon besar di hutan dan hujan turun tak berkesudahan. Aneh bin ajaib. Saat bayi itu lahir, angin berhenti berhembus seketika dan bulan purnama muncul dari balik awan tebal, memancarkan cahaya langsung ke tubuh kecilnya. Sejak malam itulah warga desa mulai berbisik, menyebut Intan sebagai anak dari dunia lain, bayi naga, atau bahkan kutukan dari sungai. Tapi Laras mencintai Intan sepenuh hati, ia tak peduli pada omongan orang. Intan tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik luar biasa dengan mata berkilau seolah mengandung cahaya emas dan suara lembut yang bisa menenangkan hewan-hewan hutan. Namun ada satu hal yang membuat Laras gelisah sejak dulu. Intan sering menghilang diam-diam ke pinggir sungai dan duduk sendirian di atas batu besar, berbicara seperti sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. "Intan, jangan main ke sungai terus, Nak. Itu tempat berbahaya, banyak roh jahat di sana," kata Laras suatu sore sambil membawa kayu di pundaknya. Tapi ibu salah, sungai ini nggak jahat. "Sungainya baik," jawab Intan polos. "Siapa yang bilang begitu?" "Temanku. Dia tinggal di dalam air. Katanya dia suka lihat aku dari kecil." Laras gemetar. Ia tahu legenda lama yang disimpan nenek moyangnya tentang Raja Naga Sungai Mahakam, makhluk gaib penjaga harta leluhur yang bisa berubah menjadi manusia tampan dan menggoda gadis-gadis desa untuk dibawa ke kerajaan bawah air. Banyak kisah gadis hilang dan tak pernah kembali. Laras takut. Ia pun melarang Intan keluar rumah selepas senja. Namun larangan itu seperti percuma. Karena sejak malam ulang tahunnya yang ke-12, Intan mulai bermimpi tentang mata biru yang bercahaya dalam kegelapan air dan suara lembut memanggil namanya dari dasar sungai. Setiap kali bangun, ia merasa hatinya berdebar dan tubuhnya hangat, seolah mimpi itu bukan hanya mimpi. Suatu malam, ketika bulan purnama tergantung penuh di langit dan kabut turun tipis di permukaan sungai, Intan kembali ke batu besar tempat favoritnya duduk. Laras tak sadar karena tertidur kelelahan. Di sana, di antara pepohonan hening dan suara air mengalir lembut, Intan melihat sepasang mata biru muncul dari balik riak air. Sejak malam itu, hidup Intan perlahan berubah. Ia tak lagi merasa kesepian. Ia merasa diawasi, dilindungi, dan dicintai oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tapi ia belum tahu bahwa dunia yang menantinya bukan sekedar dongeng. Dunia itu nyata dan sedang menunggu keputusan hatinya. Kabut pagi menggantung rendah di atas Sungai Mahakam, menyelimuti permukaannya seperti selendang perak dari langit. Intan duduk di batu besar yang basah oleh embun malam. Di hadapannya, air sungai tenang seperti cermin. Sejak malam purnama terakhir, ia merasa suara yang dulu hanya muncul dalam mimpi, kini memanggilnya bahkan saat ia terjaga. "Intan." Suara itu bergema dari dasar air, lembut, dalam, dan entah mengapa suara itu tak menakutkan,
justru menghangatkan dada. Tiba-tiba riak pelan menggulung ke arah batu tempat ia duduk. Dari dalam air, sesosok makhluk besar perlahan muncul. Matanya biru seperti cahaya bintang. Sisiknya berkilauan keemasan. Dan di kepalanya menjulang 2 tanduk seperti mahkota dari dunia lain. Intan membeku, tak bisa bersuara. Tapi makhluk itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia menundukkan kepala dalam hormat, lalu berbicara. Suaranya mengalun seperti petikan kecapi. "Namaku Raden Maheswara, Raja dari Sungai Mahakam. Aku telah menunggumu sejak kau lahir." Intan gemetar, tapi rasa takut segera berubah menjadi rasa penasaran dan kagum. Raja Naga itu menjelma perlahan menjadi sosok manusia. Tinggi menjulang, berpakaian jubah biru keemasan. Wajahnya tampan luar biasa, tapi sorot matanya tetap memancarkan kekuatan abadi, seperti bukan berasal dari dunia ini. "Kenapa menungguku?" tanya Intan lirih. "Karena kamu adalah bagian dari perjanjian lama. Nenek buyutmu pernah menyelamatkan pasukan naga dari bencana. Sebagai balasannya, keturunan darahnya akan menjadi ratu di kerajaanku, tapi hanya jika ia memiliki hati yang murni, dan kau memilikinya." Hari demi hari, Intan mulai sering datang ke sungai. Maheswara mengajarkannya bahasa naga, memperlihatkan dunia rahasia di balik kabut, air terjun tersembunyi, batu yang bisa berbicara, bunga yang tumbuh dari cahaya bulan. Di mata Intan, dunia yang selama ini ia anggap mimpi kini menjadi nyata. Ia tertawa, menari di antara sinar matahari dan air, merasa lebih hidup dari sebelumnya. Namun, rahasia itu mulai menyakiti Laras. Sang ibu mulai curiga, terutama ketika Intan pulang dengan baju basah, tapi wajah berseri-seri. "Intan, kamu pergi kemana saja? Ibu cemas," teriak Laras suatu malam. Intan tak bisa menjawab. Ia hanya memeluk ibunya dan menangis. Sementara itu, Maheswara mulai menunjukkan sisi lain. Ia memperlihatkan istana bawah air yang megah, pilar-pilar kristal, kolam emas, dan singgasana kosong di samping tahtanya. "Kau bisa memiliki semuanya, Intan," bisiknya. "Kekayaan, keabadian, dan kuasa yang belum pernah dimiliki manusia manapun." Intan terdiam. Di satu sisi, ia merindukan kehidupan tanpa kemiskinan. Ia ingin ibunya berhenti menderita. Tapi, di sisi lain, ia takut kehilangan dunianya, kehidupan sederhananya, dan cintanya pada manusia. Namun, keputusan itu harus diambil lebih cepat dari yang ia duga. Suatu malam, Laras jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, napasnya berat, dan matanya menerawang. Obat-obatan dari dukun desa tak mempan. Para tetua berkata, "Itu penyakit kutukan, karena rumah kalian terlalu dekat dengan wilayah naga." Intan berlari ke sungai. Air mata membasahi pipinya. "Tolong Maheswara, selamatkan ibuku." Maheswara muncul dari air. Wajahnya tak lagi lembut. Ia tampak megah, misterius, dan tak terduga. "Aku bisa menyembuhkannya, tapi ada harga yang harus kau bayar." "Apa?" "Kau harus memilih, tinggalkan dunia ini menjadi ratu di kerajaanku dan hidup selamanya bersamaku, atau kembalilah sebagai manusia, tapi kehilangan semua keajaiban ini selamanya." Intan membeku. Air di sekitarnya berubah menjadi lingkaran cahaya. Bunga-bunga teratai mekar seketika. Bulan purnama bersinar tepat di atas kepalanya. Ia tahu, malam itu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Langit malam Kalimantan malam itu seolah membeku. Bulan purnama bergantung, tinggi, bulat sempurna, dan cahaya keperakannya menari-nari di atas air Sungai Mahakam yang tenang. Intan berdiri di tepi sungai, mengenakan kain putih sederhana. Rambutnya tergerai, matanya sembab, tapi tatapannya teguh. Di belakangnya, Laras terbaring lemah di tikar. Napasnya tersengal, tubuhnya panas bagai api, dan suara rintihannya menembus sunyi malam. Di hadapan Intan, air sungai beriak pelan. Dari kedalamannya,
Sesosok makhluk megah muncul perlahan. Raden Maheswara, dalam wujud naga agung bersisik emas, bermata biru menyala, dan 2 tanduk melengkung di kepalanya memancarkan cahaya seperti obor ilahi. Saat menatap Intan, wajahnya berubah menjadi sosok manusia tampan berjubah biru laut. Sorot matanya menyimpan kesedihan dan harapan. Waktunya telah tiba, ucap Maheswara, suaranya bergema lembut. Kau hanya perlu 1 langkah ke dalam air, dan semua penderitaan akan sirna. Ibumu akan sembuh. Kau akan menjadi Ratu Mahakam. Kekayaan, keabadian, dan seluruh sungai ini akan menjadi milikmu. Intan memejamkan mata. Air mata jatuh satu persatu ke tanah. Ia tahu, jika ia melangkah, ia tidak akan pernah kembali sebagai manusia. Ia akan meninggalkan dunia, kampung, dan ibunya, namun sebagai pengorbanan terakhir. Tangannya gemetar, tapi ia mengangkat wajah lalu berkata pelan, "Aku tidak mau kekayaan, aku tidak mau keabadian, aku hanya ingin ibuku hidup, dan dunia tidak melupakan cintaku padamu." Maheswara menatapnya lama, kemudian dengan gerakan anggun, ia membuka sebuah pusaran air di tengah sungai. Di dalamnya terlihat sebuah gerbang bercahaya, pintu menuju kerajaan naga. Kalau begitu, masuklah, kita akan menyatu di sana selamanya. Intan menoleh untuk terakhir kalinya ke arah ibunya. Maafkan Intan, Bu. Maaf karena harus pergi, tapi ini jalan satu-satunya. Lalu, dengan langkah pelan, Intan masuk ke dalam sungai. Cahaya menyelubungi tubuhnya. Saat kakinya menyentuh pusaran, seluruh air sungai bersinar seperti emas cair. Langit gemuruh, tapi bukan karena badai, melainkan suara nyanyian ratusan naga yang menyambut ratu baru mereka. Dalam sekejap, Intan lenyap ke dalam cahaya. Keesokan paginya, warga desa dikejutkan oleh perubahan luar biasa. Gubuk Laras berubah menjadi rumah indah beratap emas. Tanah di sekelilingnya dipenuhi bunga dan batu permata kecil yang muncul dari tanah. Laras pun terbangun sehat dan bugar tanpa bekas sakit sedikit pun. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tapi sejak hari itu, warga desa mulai menyebut tempat itu sebagai tanah warisan Putri Naga. Orang-orang datang dari penjuru negeri, berziarah di tepi sungai Mahakam, dan mendengar bisikan air yang katanya adalah nyanyian Intan. Di malam-malam purnama, beberapa orang bersaksi melihat sosok perempuan muda berbaju putih menari di atas permukaan air bersama sesosok naga emas. Mereka tak bersuara, hanya saling menatap dengan cinta yang tak pernah padam. Laras hidup panjang umur, ia tak pernah menikah lagi, tapi setiap malam ia menyalakan lentera kecil di tepi sungai dan membisikkan doa kepada sang putri. Intan, kau bukan hilang, kau abadi dalam cinta. Legenda Intan dan Maheswara terus hidup, diceritakan dari ibu ke anak, dari kakek ke cucu. Sebuah kisah tentang cinta yang melampaui dunia, pengorbanan demi keluarga, dan rahasia kekayaan sejati yang bukan berasal dari emas, tapi dari ketulusan hati. Tamat.